Infinix Smart 8 merupakan salah satu HP entry level yang banyak peminatnya. Bahkan setelah aku cek di official store-nya yang ada di Shopee saja, HP Infinix Smart 8 ini sudah terjual lebih dari 10.000. Mungkin salah satu alasan kenapa HP ini bisa banyak yang beli adalah karena harganya yang terjangkau atau murah. Ya kalau dilihat dari segi harganya, memang benar Infinix Smart 8 ini murah banget guys. Untuk harganya itu sendiri hanya 1 jutaan saja, bahkan bisa sampai 900 ribuan kalau lagi ada diskon guys. Sangat-sangat terjangkau bukan? Dan mungkin HP ini cocok banget untuk kalian beli, khususnya untuk kamu yang punya budget pas-pasan. Nah tapi untuk teman-teman yang punya rencana bakalan beli HP ini dan sebelum kalian beli HP Infinix Smart 8, alangkah baiknya kalian tahu dulu kekurangan dan kelebihannya dari HP yang satu ini ya guys. Tentunya supaya kalian gak menyesal di kemudian hari. Nah jadi di video kali ini kita bakalan coba bahas kelebihan dan kekurangan HP Infinix Smart 8 menurut pendapat aku sendiri. Kira-kira layak gak ya buat dibeli? Dan juga video kali ini aku buat untuk teman-teman yang mungkin lagi nyari HP yang harganya terjangkau. Dan siapa tahu HP ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk teman-teman pertimbangkan. Nah oke guys, mari kita bahas ke bagian kelebihannya dulu. Untuk yang pertama tentu saja dari segi harganya yang terjangkau. Setelah aku cek di toko oren, harga Infinix Smart 8 ini di kisaran harga 1.045.000 saja. Untuk yang varian RAM 3GB dengan internal 64GB. Sedangkan untuk yang varian RAM 4GB dengan internal 64GB juga sama harganya 1.045.000-an saja. Dan yang terakhir yang varian RAM 4GB dengan internal 128GB kalian bisa dapatkan di harga 1.129.000. Dan untuk harga seri Infinix Smart 8 Plus di kisaran harga 1.129.000. Sedangkan untuk seri Pro-nya di kisaran harga 1.329.000. Cuman beda tipis saja guys, beda 200.000 sampai 300 ribuan dari seri yang biasa. Dan sebenarnya kalau menurutku kalau punya budget lebih, mending ambil seri yang Plus atau seri Pro-nya. Karena tentunya secara kualitas, entah itu dari segi kamera, desain, dan lain-lain, tentunya pasti lebih bagus. Tapi kalau misalkan budget kalian mentok di seri Infinix Smart 8 biasa, masih cukup oke kok untuk kalian beli. Terus yang selanjutnya ada dari segi desainnya yang kekinian. Desain Infinix Smart 8 ini menurutku cukup bagus karena sudah mempunyai kamera boba dan sudah mempunyai layar yang cukup lebar sebesar 6,6 inch, yang mana ini pastinya bakalan betah kalau nonton video karena layarnya cukup lebar. Dan untuk scrolling TikTok pun terasa cukup smooth karena sudah menggunakan refresh rate 90Hz. Meskipun untuk resolusi layarnya masih Full HD+. Dan untuk kualitas gambar yang ditampilkan sebenarnya masih agak kurang kalau menurutku, karena kurang keluar warnanya guys. Tapi karena mengingat HP ini harganya cuma 1 jutaan kecil, jadi jangan terlalu berharap lebih juga soal kualitas layarnya. Yang penting gak jelek-jelek amat. Desain Infinix Smart 8 ini menurutku hampir mirip seperti desain HP iPhone. Cuman untuk kamera utamanya agak sedikit besar saja. Untuk bahan material yang digunakan, Infinix Smart 8 ini menggunakan bahan material kaca untuk di bagian depan. Dan untuk di bagian belakang menggunakan bahan material plastik dengan finishing yang glossy. Untuk bodinya cukup ramping dan tipis guys. Dan untuk bezelnya pun cukup tipis juga. Terus kelebihan selanjutnya ada dari segi performanya yang cukup tangguh. Di kelas HP entry level atau di HP harga 1 jutaan. Karena untuk bermain game sekelas PUBG Mobile dan Free Fire masih bisa dijalankan dengan lancar. Asalkan jangan terlalu multitasking ya guys, atau membuka aplikasi terlalu banyak sekaligus. Karena mengingat untuk performanya cukup standar. Tapi kalau menurutku kalau soal performa HP ini cukup bagus guys, karena masih bisa menjalankan game-game seperti PUBG dan Free Fire. Untuk dapur pacunya, Infinix Smart 8 ini menggunakan chipset Unisoc Tiger 606 yang lumayan cukup tangguh di kelas HP harga 1 jutaan. Dan untuk RAM-nya Infinix Smart 8 ini juga terdapat beberapa pilihan. Ada yang RAM 3GB dengan memori internal 64GB, terus RAM 4GB plus 64GB, dan yang terakhir ada yang RAM 4GB sama memori internal 128GB.
Terus kelebihan selanjutnya ada dari segi penyimpanan baterainya yang cukup besar, sebesar 5000 mAh. Yang mana baterai sebesar ini sudah pasti bisa menemani kegiatan seharian penuh, karena tentu saja bakalan awet. Dan di dalam paket penjualannya pun cukup lengkap, karena sudah mendapatkan kepala charger sama kabelnya. Jadi gak usah beli lagi guys. Terus yang selanjutnya kita ke bagian kekurangannya. Kekurangan yang pertama, kalau menurutku ada dari segi kameranya yang menurutku kualitasnya benar-benar standar. Padahal kalau dilihat dari desain kamera utamanya terlihat sangat meyakinkan dengan kamera boba yang gede-gede kayak gini, tapi nyatanya hasilnya biasa saja. Kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel. Kamera tersebut adalah kamera wide yang bisa merekam di resolusi HD 1080 pada kecepatan 30 fps dan juga terdapat ring LED flash yang bisa berguna saat mengambil foto dalam kondisi minim cahaya. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Sebenarnya untuk dari hasil fotonya cukup standar dan tidak terlalu jelek-jelek amat, apalagi kalau dari segi fotonya. Cuman untuk karakter warnanya kurang konsisten aja. Dan kalau dari segi videonya jangan terlalu berharap lebih juga ya guys, karena kurang stabil. Terus kekurangan yang kedua ada dari pengisian baterainya yang cukup lama dan bisa sampai 1 jaman untuk mengisi baterai dari 0% sampai ke 100%. Terus yang terakhir ada dari speakernya yang menurutku hasil suaranya kurang bulat dan udah mulai pecah atau cempreng kalau suaranya lebih keras di angka 80%-an. Tapi kekurangan-kekurangan tadi masih bisa dimaafkan karena mengingat ini HP entry level yang harganya hanya 1 jutaan. Jadi jangan terlalu berharap lebih juga karena pastinya ada harga, ada kualitas. Nah guys, mungkin itu saja beberapa pendapat aku mengenai kekurangan dan kelebihan HP Infinix Smart 8. Dan untuk kesimpulannya, kalau menurutku HP ini worth it banget untuk dibeli. Kalau misalkan kebutuhan kalian hanya untuk pemakaian yang ringan-ringan saja. Tapi kalau misalkan kebutuhan kalian berat yang nge-push performa HP atau kamera yang bagus, Infinix Smart 8 ini tidak disarankan untuk dibeli. So, mungkin video kali ini sampai di sini saja dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini dari awal sampai akhir. See you on my next video.